Beberapa pertanyaan tadi mengenai masalah PPN, mungkin Komisi 11 juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari ini fokus kita itu pemulihan ekonomi. Jadi kita betul-betul menggunakan semua instrumen APBN kita, tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas, Mbak Putri, tadi Pak Satori, semuanya yang menyampaikan tadi. Memang tujuan kita adalah tadi seperti konstruksi dari pemulihan ekonomi dari sisi demand side, dari sisi supply side. Makanya kita bahkan memetakan berapa pengusaha dari UMKM, menengah sampai kepada yang besar, per sektor, per subsektor, melihat mereka yang mungkin meningkat atau mendapatkan keuntungan dari sisi COVID, mereka yang terpukul sangat dalam, mereka yang terpukul relatif ringan, mereka yang bisa bangkit lebih cepat, mereka yang kemungkinan bangkitnya lebih lambat. Dan bahkan sampai hari ini dengan Presiden, kita sudah diminta juga untuk memikirkan mereka yang bangkitnya lebih lambat, bagaimana untuk mendukungnya. Jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi. Kalau ada semacam RUU KUP di dalam rangka kita, dan tadi dikaitkan juga dengan pertanyaan Pak Andreas mengenai beberapa program loan yang berhubungan dengan penerimaan dan yang lain-lain, untuk output yang sifatnya langsung seperti revisi PMK, tadi ada perbaikan dalam restitusi, perbaikan di dalam rangka kita untuk pelayanan, itu kita ada measurement dari sisi indikatornya. Namun arsitektur dari penerimaan negara kita, dan tadi juga Mbak Putri menyampaikan, adalah bahwa kita tahu bahwa APBN ini extraordinary dalam 2-3 tahun ini berturut-turut, 20, 21, 22. Dan kita semuanya juga masyarakat menyampaikan APBN perlu untuk disehatkan kembali. Tapi menyehatkan kembali dengan tetap menjaga momentum pemulihan itu harus dipilih atau dijaga dan dikelola secara hati-hati. Maka situasi inilah yang sekarang sedang kita fokuskan, pemulihan ekonomi, namun kita semua harus tetap membangun fondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan. Nah, ini yang ingin kita nanti akan jelaskan pada saat kita membahas RUU KUP dengan Komisi 11. Tentu kami sangat tergantung nanti dengan pimpinan DPR pada saat paripurna dan sesudah disampaikan kepada Komisi 11 untuk kita bahas bersama, kita bisa melihat keseluruhannya. Dan di situ kita bisa bahas mengenai apakah timingnya harus sekarang, apakah fondasinya harus seperti ini, siapakah di dalam perpajakan ini yang harus bersama-sama, yang disebut prinsip gotong royong tadi disampaikan oleh semuanya, siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan kita akan presentasikan secara lengkap by sektor, by pelaku ekonomi, kenapa kemudian kita mengusulkan suatu pasal ini, landasannya apa, backgroundnya, dan apakah itu, kalaupun itu adalah arah yang benar, apakah harus sekarang, apakah harus 6 bulan, apakah harus tahun depan, apakah harus, itu semuanya nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi 11. Sekali lagi, tentu saya juga meminta maaf karena pasti semua dari Komisi 11 ditanya sebagai partnernya kami, kenapa ada polisi seolah-olah sekarang itu udah naik, padahal nggak ada gitu. Yang terjadi justru rakyat itu sekarang menikmati seluruh apa yang dimana belanja dan bantuan pemerintah dan insentif perpajakan. Mereka nggak bayar PPh 21, PPN-nya ditunda atau direstitusi, PPh 25-nya dikurangi, bahkan kita memberikan diskon 50% untuk PPh masanya. Jadi sekarang kalau bisa itu ya semua pengusaha itu bisa tumbuh lagi gitu. Jadi dan kami menyampaikan kepada semuanya ini PPh 21, PPh perusahaan, 22 import, 26 final,
UMKM diberikan Vina, jadi malah justru RRI itu dalam posisi yang very unfortunate. Makanya tadi Pak Dolvi juga rada menyampaikan dengan rada sindiran tajam, kok malah yang keluar seperti itu. Kami juga sangat menyayangkan juga itu Pak, karena sebetulnya kita berharap ada satu forum bersama di mana Komisi 11 dan kami bisa, yuk ini loh kondisi kami sekarang, APBN seperti ini, keuangan negara seperti ini, situasi yang kita hadapin karena COVID seperti ini. Ke depan kita mau seperti apa? Dengan juga kita mempertimbangkan tren internasional. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian tadi malam midnight dapat berita, karena saya pas sebelum tidur kemudian saya baca berita itu, bahwa bocor itu data di Amerika Serikat, para pembayar pajak terkaya dibocorin dan mereka ternyata nggak bayar pajak gitu. Dan ini menjadi suatu debate yang sangat besar. Belum kita bicara sekarang trennya dari OECD G20, di mana kita akan menjadi hostnya tahun depan, di mana akan diberlakukan yang disebut minimum corporate tax 15% untuk menghindari yang disebut avoidance dan evasion. Nah, hal-hal seperti ini saya sangat ingin bisa membahasnya secara lengkap, detail, proporsional, sehingga kita juga bisa bersama-sama mengawal psikologi masyarakat, menyampaikan, mengedukasi, dan Bapak Ibu sekalian, sehingga tujuan bernegara ini tetap kita bisa jaga bersama. Pemulihan jalan, masyarakat bisa kembali, dan kemudian APBN secara bertahap akan juga mulai disehatkan. Itu yang sebetulnya kita ingin sampaikan, dan saya ingin sampaikan untuk beberapa tadi yang menyangkut. Jadi tolong disampaikan kepada para konstituen masyarakat, fokus kita sekarang pemulihan ekonomi. APBN kita berikan untuk membantu masyarakat survive. Dari mulai bayar COVID, bayar vaksin, bayar isolasi mandiri, bayar perawatan, bayar UMKM, bayar anak-anak sekolah, bayar internet, bayar segala macam kita berikan APBN sekarang ini. Dan pajak-pajak justru kita sedang relaksasi dan memberikan itu. Dan tidak betul dan akan dibentur-benturin seolah-olah PPNBM untuk mobil diberikan terus sembako pajakin. Itu kan teknik hoax yang bagus banget memang. Jadi kita perlu untuk menyeimbangkan. Saya mohon untuk seluruh para pimpinan dan Komisi 11 untuk bersama-sama kita mengawal dari tadi yang ditanyakan oleh Pak Eki, bagaimana Komisi 11 bisa membantu, yaitu tadi pertama adalah meng-clearkan the air gitu. Nggak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban yang paling mantap. Login Pajak Channel, ya jangan lupa di subscribe ya, di lonceng, terus di komen, ya kasih komen bagaimana ya. Pokoknya saksiin tuh YouTube login pajak ya.